bisa mewujudkannya. Jangan sampai kementerian ini cuma satu periode aja. Nanti 2029 atau jangan-jangan di tengah jalan. Karena kementerian ini bersama pada saat di Kementerian Hukum dan HAM dan setelah dipisah nggak ada bedanya. Ruang jabatan yang sedemikian luas dibuka, pelayanan yang sudah kita kembangkan di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi ini nanti akan menjadi sempit kembali apabila dipersatukan. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati saya mohon kepada rekan-rekan sekalian, mari kita jaga integritas dan eksistensi daripada kementerian ini. Mudah-mudahan kementerian ini akan terus bisa berkembang dengan dasar-dasar yang kita letakkan, yang saya letakkan bersama-sama dengan Pak Wamen di dalam memimpin Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 1 tahun ini luar biasa dukungan yang rekan-rekan berikan, sehingga capaian-capaian kinerja telah rekan-rekan ketahui. Tadi PNBP sudah 10 triliun lebih, kemudian di pemasyarakatan juga hampir 45 miliar. Mudah-mudahan tadi saya bisik-bisik kepada Pak Ketua Bidang 1 ya tadi ya, Pak Nyoman itu 1 ya, Ketua 1 BPK. Mudah-mudahan nanti jajaran pemasyarakatan bisa mendapatkan bagian denda subsidiar dari WBP yang dikenai denda subsidiar putusan pengadilan. Ini jajaran dari imigrasi jangan bangga dulu. 10 triliun yang dicapai oleh teman-teman di imigrasi ini akan dengan mudah dilampaui oleh teman-teman di pemasyarakatan apabila nanti saya sudah bisik Pak Wamen juga. Pak Wamen tolong nanti bisikkan sama Pak Jaksa Agung supaya setuju. Nanti kita bisa dapat entah 10% dari denda subsidiar yang diambil dari para pelaku kejahatan yang menjadi bagian daripada pembinaan kita. Peran daripada teman-teman pemasyarakatan nanti akan sangat besar di sana. Mudah-mudahan dengan makanya berdoa yang kencang Pak Masudi sama teman-teman supaya nanti gak disepelekan sama teman-teman ini suka sekali ngecek nih PLT ini gak jelas ini, tapi gak apa-apa. Ini saya tadi sampaikan sama Pak Wamen, alhamdulillah kita bekerja di lingkungan ini yang sangat kondusif. Terima kasih Pak Wamen, terima kasih para pejabat yang tadi sudah saya sebutkan. Ini adalah luar biasa. Harapan saya ini bisa kita pertahankan dan kita lanjutkan agar ya apa yang kita letakkan bersama Pak Wamen ini menjadi landasan bagi eksistensi daripada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kinerja selama 1 tahun kementerian ini bukan tanpa catatan, bahwa masih terdapat beberapa hal yang harus kita evaluasi dan perbaiki, baik di bidang dukungan manajemen dan teknis keimigrasian maupun pemasyarakatan. Beberapa catatan yang harus kita lakukan evaluasi, di antaranya layanan penerbitan paspor. Masih terdapat permasalahan terkait dengan keterbatasan kuota layanan melalui aplikasi M-Paspor hingga lambatnya proses penerbitan paspor. Permasalahan ini terjadi dikarenakan kapasitas layanan yang dimiliki belum sebanding dengan tingginya permintaan layanan paspor. Paradigma pemohon paspor telah berubah. Dahulu mayoritas masyarakat melakukan permohonan paspor untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Namun saat ini adanya fenomena tingginya permintaan kebutuhan pekerja migran Indonesia di luar negeri dan berbagai kemudahan kebijakan pariwisata yang ditetapkan oleh negara-negara lain untuk menarik wisatawan dari Indonesia untuk berlibur ke sana. Kita harus melakukan evaluasi atau terobosan dan inovasi demi meningkatkan perbaikan layanan keimigrasian. Sebagaimana telah diketahui, kita membentuk 9
immigration laws, 1 immigration point. Bahkan pada tahun 2025 berdasarkan keputusan Menpan RB, kita telah membentuk 18 kantor imigrasi baru guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ke depan harus segera dibuat roadmap untuk meningkatkan kapasitas pelayanan keimigrasian, khususnya paspor, dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dibandingkan dengan jumlah permintaan layanan keimigrasian. Selain itu, saya juga minta dibuatkan roadmap untuk 1 jenis paspor. Tidak ada lagi jenis paspor biasa, paspor elektronik laminasi, polycarbonate. Ke depan saya harapkan dengan ditetapkan 1 jenis paspor saja kita hadirkan kepada masyarakat. Harapan saya nanti dengan 1 paspor, mudah-mudahan ini akan berlaku seumur hidup. Nanti nomor cantiknya bisa PNBP. Tolong Pak PLT beserta tim di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi, banyak sekali permintaan negara-negara untuk bebas visa. Jadi mohon ini juga diantisipasi apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk mengajukan perubahan biaya kalau tidak salah. Ini bisa segera diterbitkan aturan baru sehingga apabila pemerintah mengambil kebijakan bebas visa kepada negara-negara lain pada waktunya, ini kita bisa mengantisipasi untuk jangan sampai PNBP kita, karena Pak Menteri Keuangan tahun depan akan menargetkan 10 triliun. Mudah-mudahan kita bisa lampaui capaian pada tahun ini. Perkiraan saya tahun ini mungkin bisa 1,5, 1,6 lebih, mudah-mudahan kita bisa capai.